Di video kali ini kita akan bahas tentang INTJ atau Introvert, Intuition, Thinking, Judging. INTJ biasa disebut sebagai arsitek atau ahli strategi. Dan menurut riset oleh David Kelsey, ini yang punya tipe kepribadian INTJ ini sekitar 1 hingga 4% di dunia. Oke, langsung ke karakteristik utama INTJ ini ya. Yang pertama, INTJ cenderung tertutup dan lebih suka bekerja sendiri. Karena introvertnya, INTJ melihat gambaran besar dan suka fokus pada informasi abstrak daripada detail konkret. INTJ lebih menekankan pada logika dan informasi objektif daripada emosi subjektif. INTJ menyukai dunia mereka untuk merasa dikendalikan dan diatur, sehingga mereka lebih suka membuat rencana jauh-jauh hari sebelumnya. Ini berikut kekuatan dan kelemahan tipe kepribadian INTJ. Kita bahas kekuatannya dulu. INTJ menyukai konsep teoritis dan abstrak. Pendengar yang baik, menerima kritik dengan baik, percaya diri, juga kerja keras. Kelemahannya, dia itu bisa terlalu analitis dan menghakimi, sangat perfeksionis, tidak suka berbicara tentang emosi, terkadang tampak tidak berperasaan atau tidak peka. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kognitif yang bakal dijelaskan oleh Bung Fadil. Silakan, Bung. Untuk INTJ ini, fungsi dominannya adalah introvert intuition. INTJ menggunakan introvert intuition untuk melihat pola, makna, dan kemungkinan. Daripada hanya melihat fakta-fakta konkret, mereka lebih tertarik pada apa arti fakta-fakta ini. Orang dengan tipe kepribadian ini senang memikirkan masa depan dan mengeksplorasi kemungkinan. INTJ pandai membaca yang tersirat untuk mencari tahu apa arti sebenarnya. Fungsi kedua itu ada extrovert thinking. Fungsi kedua ini mengarahkan orang untuk mencari keteraturan, kontrol, dan struktur di dunia di sekitar mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung membuat keputusan berdasarkan logika. Tiga, ada introvert feeling. INTJ menggunakan introvert feeling, tetapi karena itu adalah fungsi tersier atau fungsi ketiganya, mereka melakukannya pada tingkat yang lebih rendah daripada mereka menggunakan fungsi dominan dan sekunder, fungsi kedua dan pertamanya. Mereka yang mengembangkan aspek kepribadian mereka ini, jadi kalau misalkan FI-nya lebih kuat daripada TI, dia bakalan lebih melihat nilai-nilai dan perasaan ketika membuat keputusan. Akibatnya mereka mungkin juga merasa lebih tertarik pada orang dan aktivitas yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Fungsi terakhir atau fungsi inferior, extrovert sensing, ini cenderung menjadi fungsi kognitif yang paling tidak berkembang, tetapi masih memberikan pengaruh. Fungsi ini memungkinkan untuk mengalami proses informasi melalui indera mereka. Saat fungsi ini digunakan, orang mungkin merasa bahwa mereka hidup di saat ini. Karir-karir yang populer untuk tipe kepribadian INTJ. Pertama ada ilmuwan, terus ada ahli matematika, ada juga insinyur, ada dokter gigi, dokter juga, maksudnya dokter umum ya. Ada guru, ada hakim, juga pengacara. Untuk pasangan yang cocok buat INTJ itu biasanya yang tipenya NI dominant atau extrovert intuition dominant. Karena INTJ ini punya fungsi utamanya NI atau introvert intuition. Dicocoknya sama yang extrovert intuition dominant, yaitu INFP dan INTP. Tapi kalau bisa sih di fungsi yang kedua dan ketiga itu sama. Jadi kemungkinan lebih cocoknya dengan INFP karena INFP sama-sama punya TI dan FI. Gitu ya, itulah teman-teman. Kira-kira sekilas tentang tipe kepribadian INTJ. Teman-teman bisa tes kepribadian. Teman-teman mau tahu bisa di 16personalities.com, bisa dicari aja. Teman-teman bisa tes di situ. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.